Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak kaum muslimin yang melaksanakan ketaatan tergantung waktu atau musiman. Contohnya adalah pada waktu bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, banyak kaum muslimin rajin membaca Al-Quran, rajin salat malam, dan yang lainnya. Tetapi ketika sudah melewati bulan Ramadan, banyak juga kaum muslimin yang kembali lalai melaksanakan ketaatan. Bahkan ada yang kembali berbuat maksiat dan dosa-dosa besar setelah bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah pertama, amal saleh yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus meskipun sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla." Wahai manusia, kerjakanlah amal-amal sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5861 dan juga Imam Muslim nomor 782 dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu, wa alamu an lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah, wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat dan mendekatilah. Ketahuilah bahwasanya amalan seseorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga, dan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6464 dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah azza wa jal adwamuha wa in qalla." Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Al-Qudai. Di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah amal-amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah. Jadi amal-amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah yang dikerjakan sesuai dengan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sederhana, mudah dan tidak takalluf, memberat-beratkan diri dalam mengerjakannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada hamba-hambanya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun, walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak seorang pun yang mempersulit agama, melainkan akan dikalahkannya, yang tidak mampu melaksanakannya. Maka berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat, mendekatilah dan bergembiralah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 39 dan juga Imam Nasa'i dan Al-Baihaqi. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting lagi, seluruh amal saleh wajib dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kedua hal ini, ikhlas dan ittiba', merupakan syarat diterimanya amal. Agama Islam memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan amal-amal ketaatan secara terus-menerus, seperti salat berjamaah bagi laki-laki di masjid, salat malam, tahajud, salat witir, membaca Al-Quran, zikir, bertaubat kepada Allah. Semuanya harus dilakukan secara kontinu, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Begitu juga sedekah, infak, salat-salat sunnah rawatib, harus dilaksanakan secara kontinu, meskipun sedikit. Kita wajib istiqamah, berpegang teguh di atas sunnah. Kita wajib istiqamah dalam mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Istiqamah dalam melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah. Istiqamah dalam ketaatan dan menjauhkan maksiat. Istiqamah dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, serta istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Kita juga wajib istiqamah menjauhkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam selama kita masih hidup, seumur hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Maka tetaplah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqamah di jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Hud ayat 112. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, Allah Ta'ala memerintahkan Rasul dan hamba-hambanya yang beriman agar teguh dan selalu tetap istiqamah, karena yang demikian itu merupakan sebab mendapatkan pertolongan yang besar dalam mengalahkan musuh dan dapat menghindari bentrokan. Dan Allah melarang dari perbuatan melampaui batas, yaitu berbuat zalim, karena hal itu merupakan kehancuran meskipun terhadap orang-orang musyrik, dan Allah memberitahu bahwa Dia Maha melihat perbuatan hamba-hambanya dan Allah tidak lalai dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, istiqamahlah, ikhlaskan amalan hanya untuk Allah semata. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, istiqamahlah, kerjakanlah amal-amal yang wajib. Al-Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, istiqamahlah di atas perintah Allah, taatlah kepada Allah dan jauhi bermaksiat kepadanya. Mujahid rahimahullah mengatakan, istiqamahlah di atas syahadat la ilaha illallah sampai kalian wafat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, istiqamahlah dalam mahabbah, cinta kepada Allah, dan ubudiyah, penghambaan dan taat kepada Allah. Jangan kalian menengok ke kanan dan ke kiri. Disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin.